yang terjadi terkait dengan PHK tahunan jelang Lebaran agar terhindar dari pembayaran THR dan bahkan Anda mengatakan bahwa ini merupakan tren yang berulang. Ya, suara saya jelas Mbak ya? Iya, silakan Pak Ristadi. Ya, baik. Jadi begini, saya akan mulai bahwa jumlah tenaga kerja secara keseluruhan itu formal itu kurang lebih sekitar 139, yang formal kurang lebih sekitar 57 juta. Nah, dari 57 juta itu Indonesia mempunyai pegawai pengawas itu sampai sekarang setahu saya kurang lebih baru sekitar 1.700-an. Yang kedua, pekerja buruh yang berserikat itu baru kurang lebih sekitar 4-5%, tidak sampai 5 juta. Nah, maksud saya bahwa ada sebuah jarak yang lebar, ada penyebaran perusahaan-perusahaan yang lebih luas yang tidak bisa termonitor oleh serikat pekerja, serikat buruh, termasuk juga kami. Kemudian juga pegawai pengawas tenaga kerjaan juga jumlahnya masih terbatas. Nah, yang kami temukan itu dari tahun ke tahun itu mayoritas terjadi di perusahaan-perusahaan yang, nah ini, yang di situ tidak ada serikat pekerjanya. Ini mayoritas. Kalau kami dulu sekitar tahun yang paling kami banyak tren sekitar tahun bahkan 2018 2019 ya Mbak ya. Tapi kemudian kami advokasi itu modusnya begini. Penerimaan karyawan kontrak diatur sedemikian rupa oleh manajemen sehingga kemudian masa habis kontraknya itu misalkan 1 minggu sebelum puasa atau tujuannya kira sebelum puasa itu. Nah, tapi kemudian setelah kami melakukan negosiasi, kami ngobrol dengan pihak perusahaan itu mereka mengaku bahwa memang ada kesulitan cash flow. Dan tidak ada cara lain daripada kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap teman-teman karyawan yang statusnya tetap, ini kosnya akan lebih besar, maka kemudian disiasati seperti itu. Nah, memang ada beberapa tipe pengusaha ini Mbak, memang betul-betul yang bersangkutan itu memang cash flow-nya sedang berdarah-darah, sehingga kemudian untuk bertahan itu dia melakukan apa saja daripada kemudian harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian memang dalam tanda kutip ada juga teman-teman pengusaha yang memang agak nakal karena dia melihat tren teman-temannya ada yang melakukan seperti itu aman-aman saja, nggak ditindak oleh pemerintah karena mungkin pemerintah tidak terjangkau pengawasannya dan di sebelumnya tidak ada serikat pekerja serikat buruh sehingga tidak ada yang mengadvokasi. Ada pola-pola peniruan seperti ini. Tapi mayoritas teman-teman pengusaha yang menjadi anggota asosiasi entah itu Apindo, API dan lain-lain, termasuk juga yang perusahaan-perusahaan sekarang menjadi anggota KSPN, sekarang trennya sudah praktis hampir tidak ada. Kalau sekarang terjadi PHK yang modus-modus begitu ya, kalau terjadi PHK itu ya memang karena situasi perusahaannya sedang sulit. Bahkan terakhir ini sedang kami lakukan negosiasi di PT Pulau Mas. Perusahaan sudah memutuskan untuk mem-PHK kurang lebih sekitar fase terakhir ini ada sekitar 125. Negosiasi belum deal, tapi negosiasi pesangon belum deal. Tapi perusahaan sudah menyatakan tetap hak untuk THR tetap diberikan. Oke. Nah, mungkin ini yang harus jadi perhatian dari pemerintah adalah perusahaan-perusahaan tidak hanya sektor tekstil saja, tidak hanya sektor tekstil, garment, retail juga banyak. Dan di situ tidak ada serikat pekerja. Ini terjadi yang sekarang kami temukan begitu, terjadi sebelum puasa itu. Oke, baik Pak Ristadi. Teman-teman kontrak itu Saya ingin minta tanggapan kepada masa. Pak Retma. Seperti apa Pak kondisinya di lapangan? Apakah memang betul terjadi fenomena PHK, apalagi terjadi sebelum Lebaran? Ini modusnya untuk menghindari pembayaran THR. Seperti apa Anda melihatnya Pak? Ya, sama sebetulnya yang disampaikan dengan Pak Ristadi tadi ya. Ini kan sekarang fenomenanya udah bergeser. Jadi kalau dulu memang ada beberapa perusahaan yang nggak semuanya gitu ya, ada yang perusahaan nakal melakukan hal itu. Tapi sekarang kan sudah beda. Artinya kalau ada PHK sekarang bukan karena momentum Lebaran gitu ya. Jadi memang
sejak kuartal 3 2022 itu kan tren PHK di industri tekstil kan terjadi gitu ya. Terjadi karena memang juga salah satu fenomenanya yang seperti disampaikan Pak Aris tadi, cash flow. Kenapa cash flow-nya kita ini kan cash flow-nya terus tergerus ya. Jadi pasca COVID sudah mulai pulih, tapi begitu barang impor masuk, ya mau nggak mau kita harus bersaing dengan barang impor, jualan juga harus bersaing dengan mereka. Artinya kita seringkali mereka menjual di bawah HPP gitu ya. Karena yang penting barangnya keluar supaya bisa tetap jalan. Tapi kan ini kan lama-lama kan cash flow-nya tergerus. Kita cash flow tergerus ya mau nggak mau mereka mengurangi produksi sampai pada akhirnya ada PHK dan dirumahkan sementara. Jadi tapi fenomenanya bukan fenomena karena lebaran. Ini fenomenanya karena fenomena yang tadi disampaikan, barang importnya terlalu banyak, ekspornya kita ada tantangan di kondisi geopolitik, begitu lari ke pasar domestiknya dipenuhi barang impor, jadi cash flow-nya juga terganggu gitu ya, berkurang terus ya mau nggak mau ngurangin produksi itu masih turun, akhirnya ada PHK. Jadi PHK-nya bukan karena fenomena lebaran kalau yang tahun ini 2 tahun ini terjadi, tapi karena memang tren industri di dalam negerinya seperti itu gitu ya. Ini sampai kuartal 1 2024 ini masih terjadi gitu. Oke, kalau dari pandangan Anda Pak Agus, dari Dewan Pengupahan Nasional, apakah memang Anda menemukan bahwa marak terjadi PHK oleh khususnya perusahaan tekstil yang dilakukan menjelang Lebaran? Baik, memang fenomena ini selalu muncul ya Mbak ya, setiap mendapatkan THR. THR itu manis, tetapi juga berujung kadang-kadang menjadi sebuah momen yang tidak mengenakan. Nah, sekarang THR belum keluar saja harga-harga barang sudah meningkat. Sembako sudah meningkat, harga-harga kebutuhan lainnya meningkat, termasuk harga-harga baju-baju buat lebaran semua meningkat. Jadi momen-momen keluarnya THR itu menjadi sebuah ancaman juga bagi penerima THR, tapi menjadi sebuah keuntungan bagi para pedagang seperti itu. Nah, melihat menyikapi daripada sekarang banyaknya buruh yang berakhir di saat-saat Lebaran, sebetulnya fenomena ini berlanjut terus ya setiap tahun. Ini yang perlu kita duduk bersama antara pengusaha, pekerja, dan juga stakeholder regulator untuk menyikapi setiap tahun ke depan itu mengantisipasi jauh lebih baik aturan-aturan yang ada ini. Kami merasakan dari sisi pengusaha itu sekarang harus bermain sirkus di kita ini. Pertama, adanya sebuah kenaikan daripada bahan-bahan pokok produksi. Yang kedua, sekarang menurunnya penjualan. Kalaupun barang terjual, belum tentu juga bisa langsung on cash, bisa diterima uangnya. Ini tertunda. Nah, di saat-saat terakhir seperti ini, kita harus melakukan kewajiban membayar THR kepada para pekerja kita. Bukan kita tidak komitmen sebagai pengusaha, tetapi sebetulnya karena masalahnya cash flow kita yang kurang sehat. Ini yang perlu kita bicara bersama, jadi tidak perlu parsial. Setiap ada kejadian kita baru rame-rame berbicara, nah setelah itu kita adem ayem kembali. Nah ini yang perlu kita rubah ke depan, ada regulasi yang keberpihakan pemerintah kepada aturan-aturan usaha. Yang kedua juga komitmen antara pekerja dan pengusaha dan pekerja dalam masalah kewajiban, saya pikir juga perlu dipererat kembali. Nah, sekarang dengan hadirnya asosiasi ini sebuah kekuatan untuk kita bisa berdialog secara bipartit ataupun tripartit.